Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik ananda sekalian, kita lanjut materi berikutnya. Sebelumnya kita sudah pelajari tentang bagaimana mencari persamaan garis singgung dari suatu fungsi ataupun mencari gradien dari suatu fungsi gitu. Maka hari ini kita akan lanjutkan materinya, yaitu fungsi naik dan fungsi turun, ataupun kapan sih fungsi itu intervalnya dia naik, kemudian kapan ketika fungsi itu dikatakan dia intervalnya turun. Nah, jadi untuk pengertian fungsi naik dan fungsi turun itu silakan Anda sekalian perhatikan gambar ataupun grafik di samping. Grafik ini menunjukkan bahwa kita melihat dia dari kiri ya, dari kiri ini nilai x-nya negatif menuju 0 ini, itu kan nilai fungsinya akan selalu naik. Misalnya dari fungsinya 0, 1, 2, 3, kita nggak tahu ya berapa sampai nanti dia fungsinya ini fx-nya sampai di sini gitu. Itu kan dari 0 ini dia naik terus gitu. Naik terus dari x kiri menuju kanan, itu fungsinya akan selalu naik. Kemudian dia akan mencapai suatu titik yang dinamakan dengan titik balik, kemudian fungsinya akan kembali turun gitu. Ini dinamakan dengan fungsi turun gitu, karena dari fungsinya dengan titik tertinggi, nilai y-nya tertinggi, kemudian dia akan turun seiring nanti nilai x-nya akan bertambah besar gitu. Jadi fungsi naik itu kita lihat dari x-nya yang lebih kecil ke x yang lebih besar nantinya. Ini kan min 3, x-nya min 3 ke 0, itu kan kita lihat nilai fungsinya naik gitu. Kemudian dari 0 ke 3 nilai fungsinya itu turun. Kita nggak tahu nanti sampai mana turunnya, sampai mana naik, ini sampai mana turunnya, karena kita nggak tahu ini fungsinya seperti apa nanti gitu gambarnya. Jadi syaratnya fungsinya itu naik jika x-nya kecil dari 0 gitu. Jika x-nya kecil dari 0 ini maksudnya adalah ketika x-nya itu negatif ya, maka nilai fungsinya itu besar dari 0. Nilai fungsi itu, nilai turunan dari sebuah fungsi itu lebih dari 0, atau gradien di setiap titik itu adalah positif, maka fungsinya itu dikatakan naik. Jadi syaratnya fungsi naik itu adalah ini, turunan pertama dari sebuah fungsi itu lebih dari 0, maka syarat fungsi naik nanti adalah turunan pertama sebuah fungsi adalah lebih dari 0. Kemudian jika x-nya lebih dari 0 ini, lihat lebih dari 0, kita melihat bahwa nilai fungsinya itu kecil dari 0. Turunan fungsinya itu kecil dari 0. Turunan pertama sebuah fungsi kecil dari 0. Gitu. Maka gradien di setiap titiknya itu adalah negatif. Terlihat grafiknya menurun. Maka syarat dari sebuah fungsi itu dikatakan turun, itu adalah turunan pertamanya kecil dari 0 gitu. Kita lanjut ke menentukan interval suatu fungsi naik ataupun fungsi turun. Kapan sih intervalnya naik? Tadi kan sudah saya sampaikan juga bahwa kalau dikatakan naik itu adalah ketika turunan pertama sebuah fungsi itu adalah lebih dari 0. Dikatakan turun itu ketika nilai turunan pertamanya itu adalah kecil dari 0. Untuk lebih memahaminya, kita lihat contoh berikut. Tentukanlah interval dari fungsi x kuadrat dikurang 4x agar fungsinya naik dan fungsinya turun gitu. Maka kita cari dulu turunan pertama dari fungsi tersebut gitu. Turunan pertamanya adalah x kuadrat, diturunkan itu adalah 2x, kemudian negatif 4x kalau kita turunkan itu adalah negatif 4. Maka turunan pertamanya adalah 2x dikurang 4. Apa syaratnya fungsinya naik? Itu adalah turunan pertama x-nya, turunan pertama fungsinya adalah lebih dari 0. Maka 2x kurang 4 lebih dari 0, 2x lebih dari 4. Maka x-nya itu lebih dari 2. Ketika nanti dia fungsinya itu nilai x-nya lebih dari 2, maka fungsi itu akan bergerak naik gitu. Jadi dia akan bergerak naik seperti ini gitu. Bergerak naik seperti ini. Kemudian syarat supaya fungsinya turun
itu adalah turunan pertama kecil dari 0. Maka 2x dikurang 4 itu kecil dari 0, 2x kecil dari 4, x-nya kecil dari 2 gitu. Jadi kalau kita gambarkan pada grafiknya kan, kalau dia dari ini ya, kalau kita lihat pada grafiknya kayak gini aja. Ini adalah 2 misalnya, maka dia grafiknya kayak gini nanti gitu. Kayak gini. Karena dari kiri itu dia turun dulu ya. Gitu. Dari kiri dia turun, kemudian ke kanan, nanti dari kanan 2 ini dia naik gitu. Maka ini adalah dikatakan dia fungsi naik. Ketika 2x-nya itu lebih dari 2, maka nilai fungsinya itu akan naik terus gitu. Kemudian ketika nilai fungsinya kecil dari 2 ya, maka nilai fungsinya akan turun gitu. Kita lihatnya dari negatif menuju 2 nya berapa? Menuju 2 nilai fungsinya ternyata turun terus. Dari 2 ke atas ataupun 2 ke samping kanan, itu nilai fungsinya akan selalu naik. Kita lanjut ke soal nomor 1. Ini contoh soal berikutnya ya. Tentukan fungsi x sepertiga x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat dikurang 5x tambah 10. Kapan sih interval agar kurva y sama dengan fx ini naik, dan kapan sih fungsinya tersebut turun? Maka langkah pertama itu adalah cari turunan pertama dari fungsi tersebut. Turunan pertama 3 kali sepertiga itu adalah 1. Turunan x pangkat 3 itulah x kuadrat gitu. Kemudian 2 dikali 2 negatif 4 x pangkat 1. Kemudian negatif 5. Maka syarat fungsi naik apa? Turunan pertama itu lebih dari 0. Turunan pertamanya x kuadrat dikurang 4x dikurang 5. Kita faktorkan, dikalikan negatif 5. X kuadrat dikurang 4x dikurang 5. Ini kalau dikalikan itu adalah negatif 5. Kemudian kalau dijumlahkan itu adalah negatif 4. Apa yang menghasilkan negatif 5? Itu kan 1 sama 5 ya. Yang memungkinkan dia kalau dijumlahkan itu adalah negatif 4. Maka di mana negatifnya adalah negatif 5. Berarti faktornya itu adalah x tambah 1, x dikurang 5. Maka nilai pembuat nolnya, jika x tambah 1 sama dengan 0, maka nilai pembuat nolnya adalah x sama dengan negatif 1. Kemudian ketika x-nya kurang 5 sama dengan 0, maka nilai pembuat nolnya adalah x sama dengan 5. Kita cari interval x agar kurva naik gitu. Bagaimana? Kita substitusikan nilai yang di kiri negatif 1 ini, misalnya kita ambil satu titik ya. Di sini misalnya negatif 2. Kita substitusikan ke fungsi gitu. Turunan pertamanya negatif 2 ditambah 1 dikali dengan negatif 2 dikurang 5. Itu bagaimana? Apakah dia besar dari 0 atau kecil dari 0? Ini kan hasilnya negatif ya. Kemudian ini juga negatif. Nah, kalau negatif kali negatif itu kan hasilnya positif. Bilangan positif berarti itu adalah bilangan yang lebih dari 0. Maka dia akan naik ketika x-nya ini kecil dari negatif 1 gitu. Kemudian kita substitusi lagi titik yang berada di antara negatif 1 sama 5. Kita ambil aja dia 0 gitu. Berarti 0 tambah 1 dikali 0 dikurang 5. Positif kali negatif itu adalah negatif. Kalau dia hasilnya negatif berarti itu adalah turunan pertama x-nya kecil dari 0. Maka dia akan turun pada negatif 1 sampai 5 gitu. Kemudian dia akan naik lagi ketika x lebih dari 5. Kita buktikan, kita ambil aja 6 misalnya. 6 ditambah 1 dikali dengan 6 dikurang 5. Positif kali positif itu hasilnya positif, maka f turunan x-nya itu adalah lebih dari 0 gitu. Maka kapan interval x ini agar kurva naik? Yaitu ketika x-nya kecil dari min 1 atau x-nya lebih dari 5 gitu. Semoga Ananda memahami bagaimana cara mencari batas-batas nilai suatu fungsi ketika dia lebih dari 0, kecil dari 0 gitu. Itu ingat lagi pembelajaran pada kelas 10-nya. Kita lanjut ketika syarat fungsi turun, juga sudah saya jelaskan tadi.
Ketika X-nya di antara negatif 1 sama 5, kita memperoleh hasilnya negatif, bilangan negatif ya. Bilangan negatif adalah bilangan yang kecil dari 0. Berarti yang kecil dari 0 itu kita peroleh tadi F aksen X-nya itu kecil dari 0 di antara negatif 1 sampai 5. Maka dikatakan bahwa interval X agar kurva turun itu adalah di antara negatif 1 sampai 5 atau X lebih dari negatif 1 kurang dari 5. Selanjutnya kita akan mempelajari nilai stasioner dan jenisnya. Bagaimana cara memahami nilai stasioner dan jenisnya? Nilai stasioner itu adalah turunan pertama dari fungsi itu sama dengan 0. Maka cara mencari nilai stasioner itu adalah turunan pertama dari fungsi sama dengan 0. Kita lihat ini nilai stasioner itu adalah nilai tempat berpindahnya gitu. Dari fungsi naik menjadi fungsi turun atau dari fungsi naik kemudian naik lagi gitu. Ini kan titik belok. Ada 3 jenis dari nilai stasioner ini. Ada yang dia dari turun kemudian naik, kemudian dari naik, ini kan perubahan arah, dari naik kemudian naik lagi, itu dinamakan dengan belok. Kemudian dari naik menuju turun itu namakan adalah titik maksimum gitu. Ini adalah titik minimum, titik stasioner minimum. Kemudian inilah titik stasioner maksimum. Kemudian ini adalah titik beloknya gitu. Jadi Anda sekalian harus memahami seperti itu. Kapan dia dikatakan nilai stasionernya itu minimum? Ketika dia fungsinya dari fungsi turun kemudian dia berbelok gitu, atau berbalik arah menjadi fungsi naik. Kemudian kapan dia dikatakan belok? Adalah 2 kategori. Ketika dia naik kemudian pada titik stasioner tersebut kemudian naik lagi, itu dinamakan dengan belok. Apakah boleh nanti dari fungsinya turun, misalnya di sini fungsinya turun kemudian dia turun lagi kayak gini, kayak gini misalnya, itu bisa, itu dinamakan dengan titik belok juga, dari turun menjadi turun. Kemudian kapan dia dikatakan dengan titik stasioner maksimum atau nilai balik maksimum? Itu ketika dia fungsinya itu awalnya dia naik kemudian fungsinya turun gitu. Itu dinamakan dengan nilai stasionernya dikatakan maksimum gitu. Jadi kapan dia minimum di sini? Dia minimum di titik A, kemudian dia berbelok di titik O, kemudian dia maksimum di titik B gitu. Nilai itu kita lihat dari nilai Y ya. Kemudian titik itu kita titik X gitu. Kalau titik itu kan 2X, Y-nya. Kalau nilai itu kita lihat dari nilai Fx atau nilai Y-nya. Kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama itu kita menentukan nilai stasioner dan jenisnya dari fungsi gitu. Yang pertama itu nilai stasioner dari fungsi sepertiga X pangkat 3 kurang 5x kuadrat, 5 per 2x kuadrat ditambah 6x. Maka kita cari dulu turunan pertama dari fungsi tersebut. Turunan pertama dari fungsi tersebut adalah X kuadrat dikurang 5x ditambah 6. Apa syarat mencapai nilai stasioner? Itu adalah turunan pertama sama dengan 0. Maka kita peroleh di sini turunan pertamanya dengan cara pemfaktoran. Bagaimana cara memfaktorkannya? X kuadrat dikurang 5x tambah 6. Itu kalau kita kalikan ini A sama C nya itu sama dengan 6. Kemudian kalau kita jumlahkan itu adalah negatif 5. Apa yang menghasilkan jika dikalikan 6 dijumlahkan min 5? Itu adalah negatif 3, negatif 2 gitu. Maka kita peroleh faktornya adalah X dikurang 3 dikali dengan X dikurang 2 sama dengan 0. Maka diperoleh nilai pembuat nolnya adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan 2. Maka titik stasioner nanti ada pada X sama dengan 3, kemudian ada juga pada X sama dengan 2. Tinggal kita menentukan apakah nanti di
X sama dengan 3 ini dia balik maksimum berbelok atau dia balik minimum. Nah, begitu juga di X sama dengan 2. Ternyata diperoleh di sini kita lihat X sama dengan 3, nilai Y-nya itu 4,5. Nah, kemudian ketika X-nya sama dengan 2, Y-nya itu adalah 42/3. Nah, maka kalau dilihat dari sini nilai maksimumnya itu adalah 42/3, maka itu nanti titik stasioner maksimum. Kemudian jika nilai Y-nya itu 4,5, maka dia jenisnya minimum. Biasanya untuk X pangkat 3 itu X biasanya hanya maksimum atau minimum gitu. Kita buktikan dengan cara yang tadi, dari fungsi naik menuju turun, dari fungsi turun menuju naik gitu. Kita coba kita ambil X-nya sama dengan 2 ya. X untuk X sama dengan 2. Maka kita ambil di kiri 2, di kanan 2 gitu. Di kiri 2 kita substitusi tadi kemana ya? Ke X dikurang 3, kemudian X dikurang 2. Kita substitusi nanti untuk di kiri X sama dengan 2 itu kita ambil aja 1. Kita ambil 1 kurang 3 dikali 1 kurang 2. Ini kan negatif kali negatif, dapat positif. Itu berarti fungsinya F turunan X di kiri itu adalah lebih dari 0. Maka untuk di kiri min 2 itu nilai fungsinya naik. Kemudian di kanan 2 kita ambil itu adalah 2,5 misalnya. 2,5 dikurang 3 dikali dengan 2,5 dikurang 2. 2,5 kurang 3 dikali 2,5 kurang 2, ini kan negatif positif. Negatif kali positif itu negatif, maka turunan pertama X di X lebih dari 2 itu adalah kecil dari 0. Ini dari fungsinya naik ke fungsinya turun. Maka kalau dari naik ke turun itu dinamakan dengan jenisnya maksimum. Kemudian kita untuk X-nya sama dengan 3 lagi. Kita tadi ambil X sama dengan 3 itu kan di kiri 3 kita ambil 2,5. Berarti untuk di kiri 3 dari kiri itu F turunan X-nya itu kecil dari 0. Maka ini dari itu turun. Kemudian di kanan 3 berarti kita ambil 4 misalnya. 4 dikurang 3 dikali 4 dikurang 2, ini kan positif. Maka turunan pertama dari X tersebut lebih dari 0 gitu. Kalau di kanan 3. Kalau 3 di kanan 3 gitu. Maka kita lihat di sini ini naik ya. Dari turun menuju naik. Turun menuju naik berarti jenisnya minimum gitu. Nah, jadi kurvanya di sini kayak gini. Kemudian dari sini dia kayak gini gitu. Maka ini adalah titik balik maksimum, ini adalah titik balik minimumnya gitu. Berarti titik balik maksimumnya itu adalah 2,42/3, titik balik minimumnya itu adalah 3,4,5 gitu. Kita cari untuk yang B, X pangkat 3 ditambah 9X kuadrat ditambah 24X tambah 8, kita turunkan. Jadinya adalah 3X kuadrat ditambah 18X tambah 24. Kita tahu bahwa syarat mencapai stasioner itu adalah turunan pertama sama dengan 0. Kita peroleh 3X kuadrat tambah 18X tambah 24 sama-sama kita bagi 3, di sini diperoleh X kuadrat tambah 6X tambah 8. Kita faktorkan, berarti ini dikalikan sama dengan 8, kalau dijumlahkan sama dengan 6. Berarti ini 42, berarti X tambah 4, X tambah 2 gitu. Nah, ini adalah titik stasionernya. Nilai pembuat nolnya adalah negatif 4 sama negatif 2. Itu adalah nilai pembuat nolnya. Kalau di sini kita peroleh nilai fungsi di titik stasioner itu adalah negatif 12. Kemudian nilai stasioner pada negatif 4 itu adalah 32. Untuk mengetahui jenisnya, kita selidiki nilai fungsi di sekitar 0 gitu. Nilai fungsi untuk X sama dengan 2 ya.
kita lihat X sama dengan negatif 2. Kalau untuk X sama dengan negatif 2, kita substitusi itu negatif 3 ya kalau dari kiri. Untuk dari kirinya kita ambil negatif 3 misalnya. Negatif 3 tambah 4 dikali dengan negatif 3 tambah 2. Ini kan positif. Ini negatif. Berarti fungsinya akan turun karena hasil fungsi turunan pertamanya itu adalah negatif. Maka turunan pertama dari X itu kecil dari 0 atau ini turun. Kemudian untuk min 2 di kanan min 2 kita ambil aja negatif 1 misalnya, atau 0 ya, atau 0 yang lebih mudah. 0 ditambah 4, 0 tambah 2. Berarti ini kan positif kali positif itu positif. Maka turunan pertama dari fungsi tersebut lebih dari 0 gitu. Di titik 0 X-nya sama dengan 0, maka ini adalah naik. Jika turunan pertamanya ini di sekitar negatif 2 itu, di kiri negatif 2 dari turun menjadi naik, maka itu dinamakan dengan jenisnya minimum. Kita selidiki lagi untuk X-nya sama dengan negatif 4. Berarti di kiri negatif 4 itu kita ambil aja untuk X sama dengan negatif 4. Di kiri negatif 4 itu kan kita ambil negatif 5. Kita ambil negatif 5. Negatif 5 tambah 4 dikali dengan negatif 5 tambah 2. Ini kan negatif. Ini juga negatif. Negatif kali negatif itu positif. Kemudian untuk X sama X-nya negatif 4 ya. Kalau di kanannya, kita tadi kan udah ambil negatif 3 ya. Ternyata dia turun gitu. Ini F aksen X-nya lebih dari 0. Ini di kanan negatif 4 tadi negatif 3. Berarti F aksen X-nya itu kecil dari 0. Dari naik menjadi turun gitu. Berarti ini nanti memperoleh jenisnya adalah maksimum. Di titik stasioner maksimumnya adalah negatif 4,32 gitu. Contoh soal lain, jika diketahui Y sama dengan AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat dengan A dan B itu konstan, memiliki titik stasioner pada titik 1, min 1. Tentukanlah nilai A dan B nya. Titik stasioner itu kan kita tahu, stasioner itu adalah Y aksen sama dengan 0 atau turunan pertama dari sebuah fungsi sama dengan 0. Maka diperoleh turunan pertamanya adalah 3AX kuadrat, 3 kali A, 3AX kuadrat ditambah 2BX, itu sama dengan 0. Karena titik stasionernya itu 1 negatif min 1, maka kita substitusi X sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan min 1 gitu. Maka 3A tambah 2B sama dengan 1, 3A sama dengan 0. Kemudian 3A tambah 2B itu sama dengan 0. Nilai Y itu kan kita tadi dapatnya min 1, kita substitusi juga. Y sama dengan negatif 1 sama dengan A ditambah B. Nanti A tambah B nya negatif 1. Dari persamaan 1, 2 kita eliminasi substitusi. Kita peroleh ini, kalau kita eliminasi yang B, maka di atas ini kita kalikan 1, yang di bawah kita kalikan 2. 3A tambah 2B sama dengan 0, 2A tambah 2B sama dengan 0. Maka kita kurangi 3A tambah kurang 2A itu A, 2B 2B 0, maka ini jadinya 2. Maka A nya dapat sama dengan 2. Kita substitusi A ini ke persamaan 2. 2 tambah B sama dengan negatif 1, maka diperoleh B nya sama dengan negatif 1. Oke, saya ralat ya. Jika A nya sama dengan 2, maka A tambah B sama dengan negatif 1, maka diperoleh B nya itu adalah negatif 3 gitu. Kita lanjut, itu saja pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ada materinya fungsi naik, fungsi turun, kemudian nilai stasioner. Saya ingatkan lagi, kapan fungsi itu dikatakan naik? Fungsi dikatakan naik jika turunan pertamanya itu lebih dari 0. Fungsi dikatakan turun jika turunan pertamanya itu kecil dari 0. Kapan diperoleh titik stasioner? Ketika dia turunan pertamanya sama dengan 0. Kemudian kapan dia nilai stasioner minimum sama nilai stasioner
maksimum gitu. Ketika minimum itu fungsinya dari naik turun ya, dari turun kemudian fungsinya naik gitu. Kapan dia maksimum? Itu dari naik kemudian setelah itu fungsinya turun. Kemudian untuk titik belok, kapan? Ketika dia naik, setelah itu dia naik lagi kan, atau turun, setelah titik stasioner dia turun lagi gitu. Jadi ini adalah bentuk titik maksimum, titik minimum, titik belok gitu, dari suatu titik stasioner. Kemudian ini adalah fungsi interval fungsi naik, kemudian interval fungsi turun, dan ini adalah titik stasioner. Itu saja. Semoga Ananda memahami pembelajaran pada kesempatan kali ini. Nah, kalau ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.